Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Elvika di 230 101 40132. Di sini saya akan melakukan praktek pengolahan telur ayam menjadi abon telur. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan abon telur yaitu mangkok untuk tempat telur, selanjutnya ada sendok untuk mengocok telur, wajan untuk menggoreng, ulekan untuk menghaluskan bumbu, botol untuk tempat kendala adonan, dan serokan untuk mengambil telur yang sudah digoreng. Untuk bahannya terdiri dari 2 butir telur, 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, garam, penyedap rasa, dan larutan tepung. Berikut ini merupakan bahan yang dibutuhkan untuk membuat abon telur. Yang pertama ada 2 butir telur, minyak goreng, garam, bawang putih, bawang merah, dan penyedap rasa. Pertama, haluskan bumbu yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, dan juga garam. Selanjutnya yaitu kocok 2 butir telur, lalu tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan dan juga larutan tepung yang telah disediakan. Selanjutnya masukkan penyedap rasa dan tuangkan beberapa larutan tepung yang telah diencerkan dengan air. Setelah itu kocok kembali hingga semuanya bercampur dengan rata. Setelah tercampur, masukkan adonan ke dalam wadah atau botol yang telah disediakan. Lalu tutup botol dengan rapat agar tidak tumpah. Selanjutnya yaitu siapkan wajan, nyalakan kompor dan panaskan minyak hingga mendidih. Masukkan secara perlahan adonan dan aduk-aduk hingga berwarna kecoklatan dan tidak gosong. Pada tahap ini yang menentukan proses untuk jadinya abon telur, karena harus menggunakan teknik yang tepat untuk menggoreng sehingga menghasilkan abon telur yang crispy dan tidak gosong. Tuangkan adonan secara bertahap hingga adonan yang ada di dalam botol telah habis semuanya. Berikut ini merupakan penampakan dari abon telur yang telah selesai digoreng. Dapat dilihat tekstur dan warnanya yang coklat dan crispy yang siap untuk disantap. Yang dilakukan pada abon telur ini, yang pertama yaitu warnanya coklat, selanjutnya memiliki tekstur yang crunchy dan juga crispy, lalu bentuknya tidak beraturan dan rasanya gurih. Untuk uji organoleptik dari abon telur yang ada di pasaran, abon telur yang ada di pasaran sendiri memiliki tekstur, bentuk, dan warna yang hampir mirip dengan yang telah dibuat. Abon telur yang ada di pasaran memiliki bentuk yang sedikit lebih besar dan tidak beraturan, memiliki warna kecoklatan yang sama dan juga tekstur yang crispy seperti yang telah dibuat oleh praktikan, dengan bau khas telur seperti pada umumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari pembuatan abon telur ini. Yang pertama yaitu jumlah dan
bentuk larutan tepung yang akan dimasukkan ke dalam adonan. Untuk menghasilkan adonan yang baik dan nantinya akan menghasilkan adonan telur yang baik pula, maka jumlah adonan yang akan dibuat bentuknya lebih encer dari kocokan telur pada umumnya. Keenceran itu ditentukan oleh banyaknya larutan tepung yang dimasukkan ke dalam adonan. Larutan tepung yang akan dibuat seharusnya lebih encer dengan jumlah air yang lebih banyak untuk dimasukkan ke dalam adonan telur tersebut. Setelah itu, pengocokan juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pembuatan adonan telur ini. Untuk mendapatkan tekstur yang baik, maka untuk pengocokan telurnya hingga muncul gelembung atau berbusa, sehingga dapat dipastikan bahwa telur tersebut sudah menjadi adonan yang baik dan tepat. Selanjutnya, saat penggorengan dipastikan apinya tidak terlalu panas namun tidak terlalu dingin juga, karena hal ini dapat mempengaruhi dari hasil kematangan adonan telur ini. Untuk api yang terlalu panas dan terlalu besar akan menyebabkan adonan telur menjadi mudah gosong, sehingga nantinya tekstur yang didapatkan tidak terlalu crunchy dan akan menyebabkan adonan telur berwarna kurang menarik atau terlalu kecoklatan. Telur memiliki kandungan gizi yang lengkap. Kuning telur sendiri mengandung 52% bahan yang terdiri dari 31% protein, 64% lipid yang termasuk 41,9% trigliserida dan 18,8% fosfolipida serta 3,3% kolesterol. Selain itu juga mengandung 2% karbohidrat dan 3% abu. Dengan kelebihan yang telah dimiliki telur tersebut, terdapat juga kelemahan dari telur, yaitu mudahnya penurunan kualitas akibat pengaruh lingkungan. Oleh karena itu diperlukan pengolahan telur yang dapat memperpanjang masa simpan. Dalam hal ini, abon telur berfungsi untuk memperpanjang masa simpan telur. Sekian presentasi dari saya mengenai praktek pengolahan hasil ternak